Yang terakhir yang disebutkan di sini, waridallahi ta'ala fil jannati khairun minal jannah. Dan ridho Allah fil jannah di surga kepada ahli surga khairun minal jannah. Waridwanullahi akbar. Ridho Allah lebih besar lagi nilainya daripada surga itu sendiri. Lianna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'am. Karena ridho Allah itu jauh lebih besar dari seluruh nikmat. Jadi ketika orang bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat Nabi dalam 4 hal yang dikatakan di surga, tapi ada 4 hal yang lebih baik, yaitu pertama adalah keabadian di sana, yang kedua adalah khidmatul malaikah, yang ketiga adalah jiwarul anbiya, dan yang keempat adalah ridhollahi ta'ala. Nah, berikutnya wa arba'atun minan nari. Dan ada 4 perkara ya finnari di neraka, wa arba'atun. Kalau dicetakan wa arba'atun finnari syarrun minan nar. Jadi ada 4 perkara di neraka, syarrun itu lebih buruk minar daripada neraka itu sendiri. Yang pertama adalah al-khuludu finnari syarrun minan nar. Al-khuludu kekal. Finnari di neraka itu syarrun minan nar, lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Ai tulul iqamati fiha. Jadi mukim di sana selama-lamanya. Jadi mukim berlama-lama di neraka itu. Jadi asyaddu ala ahliha. Jadi asyaddu ala ahliha, makin berat bagi penghuni neraka min duhuliha dibandingkan dengan memasukinya. Jadi ya namanya juga neraka, jadi tempat adab, tempat siksaan bagi orang-orang yang berdosa. Maka ya tentu semakin lama di sana makin menderita. Makin lama di neraka makin menderita. Ini kan kalau sampai dalam cerita Al-Quran, jadi orang di neraka itu juga berusaha untuk keluar. Seperti yang diceritakan dalam surah As-Sajdah. Kullama aradu ayyakhruju minna u'idu fiha wa qila lahum duqu adzaban naril lati kuntum bihi tukadzibun. Di surah As-Sajdah yang ada cerita itu ya, ayat ke-20. Jadi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rahmanir rahim, wa ammal ladzina fasaqu ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril lati kuntum bihi tukadzibun. Jadi orang di neraka bukan berarti enggak ada usaha untuk keluar. Mereka juga berusaha untuk keluar, pengen keluar. Kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Wa qila lahum, dan dikatakan kepadanya, duku adzaban nar, rasakanlah azab neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kalian mendustakan tentang azab neraka itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jadi salah satu doa kita dalam setiap waktu adalah waqina adzaban nar. Ya Allah, lindungilah kami, jauhkan kami dari api neraka. Maka usaha untuk keluar dari neraka, usaha untuk bebas dari neraka, ya ini bisa kita lakukan ketika di dunia ini, dan di antaranya adalah momentum Ramadan. Kesempatan bulan Ramadan ini adalah bulan yang di antaranya ada kesempatan dibebaskan dari api neraka. Itkun minan nar, mulai dari kalau yang amaliyah Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang
berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Demikian juga man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang qiyamul Ramadan, jadi qiyamul lail di bulan Ramadan, menghidupkan malam, sholat malam di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban, karena iman kepada Allah dan berharap kepada Allah, maka dijanjikan akan diampuni segala dosanya. Dan di dalam salah satu hadis yang lain pun dikatakan bahwa Ramadan pada akhirnya akan membebaskan orang dari api neraka. Kemungkinan ada orang yang karena dosa-dosanya, karena perbuatan masa lalunya yang seharusnya dia menjadi ahli neraka kalau tidak bertaubat, tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dengan ampunan Allah bisa bebas dari api neraka. Jadi maka marilah kita manfaatkan, kita optimalkan, dan Ramadan kali ini semoga bisa menjadi kesempatan indah kita untuk mengaktualkan doa kita, waqina adzabannar. Jadi seandainya ada dosa-dosa yang kalau nggak ditaubati, nggak diampuni Allah, membuat seseorang menjadi ahli neraka, maka semoga Ramadan bisa menghapus itu semua dengan amal-amal yang bisa dilakukan. Jadi abadi di neraka ini lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Yang kedua, wataubihul malaikah. Wataubihul malaikah, dan olok-oloknya para malaikat. Fataubih at-ta'yir wa ta'nif at-tahdid, jadi olok-olok, ancaman, termasuk juga kekerasan, dikata-katain oleh malaikat ini. Jadi olok-olok para malaikat al-kufaro kepada orang-orang kafir, finnari di neraka itu syarrun minan nar, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Misalnya olok-olok malaikat kepada kepada orang kafir, misalnya dalam cerita di surah yang gampang ini, surah Az-Zumar yang dibaca itu. Wasi ayat ke-71 surah Az-Zumar. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Jadi surah Az-Zumar surah 39 ayat 71 ini tentang diantara contoh olok-olok malaikat kepada orang-orang kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiringlah orang-orang kafir ke neraka jahanam itu dengan rombongan, dengan bergelombang. Hatta idza ja'uha, begitu mereka mendatangi neraka, baru futihat abwabuha, baru dibuka. Jadi dikagetkan dari jauh, dia nggak ngelihat kalau itu neraka. Begitu udah dekat, udah sampai, pintunya dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada orang-orang kafir itu, para penjaga jahanam, mengolok-olok, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah telah datang kepada kalian para rasul dari bangsa kalian sendiri, yatlu alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, wa yundirunakum, dan telah memperingatkan kepada kalian liqa ayomikum hada, perjumpaan hari ini. Nah, para orang kafir pun mereka bisa menjawab qalu bala, iya.
Jadi ya, dulu udah diingatkan, tapi nggak percaya. Jadi ini diantara taubihul malaikah al-kuffaro finnari syarrun minan. Jadi lebih buruk lagi dibandingkan dengan neraka itu sendiri. Orang diolok-olok, orang sudah kena siksa itu sudah menderita. Ini udah disiksa, dikata-katain lagi oleh para malaikat, diingatkan dengan masa lalunya. Ini lebih buruk lagi. Yang ketiga, wajiwa rusyaitoni finnari syarrun minanna. Bertetangga dengan setan. Tetanggaan bersama setan. Finnari di neraka itu syarrun minannar. Lebih buruk daripada neraka. Fasyaitonu korinu ahliha fi silsilatin wahidah. Jadi setan itu ya mendampingi para penghuni neraka dalam satu silsilah, satu rantai. Jadi ini penjelasan Syekh Nawawi ya tentang misalnya kalau contoh tentang ini, bertangga dengan setan di neraka. Nah, ini di surah Ibrahim ayat ke-22. Surah Ibrahim ayat ke-22. Dan di antara penyebab orang itu melakukan dosa. Jadi berbuat maksiat itu kan diantara karena godaan setan. Nah, ini diceritakan di surah Ibrahim, surah ke-14, ayat ke-22. Ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu ma asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum adzabun alim. Ini kalau saya bacakan terjemahnya di terjemahan Departemen Agama. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Ini pengakuan setan begitu ketemu dengan korbannya di neraka udah selesai hisab. Kata setan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Ini makanya ingkar janji itu ya kalau dalam konteks ayat ini paling dekat dengan perilakunya setan. Jadi, setan menjanjikan tapi nggak pernah memenuhi. Apalagi yang dijanjikan memang sesuatu yang tidak ada dalam kemampuan setan. Dia hanya godain. Saya bacakan semuanya selanjutnya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Wa maka nali alaikum min sultan. Saya nggak punya kasih kepadamu. Illa anda'utukum. Melainkan sekedar aku menyeru kamu. Fastajabtum li, lalu kamu mematuhi seruanku. Fala talumuni. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Jadi ini setan nggak mau disalahkan di akhirat itu. Padahal dulu ketika di dunia, wah itu paling getol, paling semangat godain. Ya, begitu di akhirat, begitu di neraka, nggak mau nyala, nggak mau disalahkan. Fala talumuni, jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkanlah dirimu sendiri. Akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Ma'ana bimusrihikum, aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, wa ma antum bimusrihiyya, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Inni kafartu ma asyraktumuni, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan mempersekutukan aku dengan Allah. Qablu, jadi sejak dulu. Innad dzalimin lahum adzabun alim, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Jadi
Ya, padanya ketika ketemu di neraka, ya begitulah. Jadi bertetangga dengan setan ini bertangga ya apa namanya, yang tidak memberi manfaat. Jadi bertetangga yang memberikan, mencelakakan, tapi tidak bertanggung jawab. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi kalau dalam kehidupan kita di dunia kan kita diajarkan untuk saling membantu dan bertanggung jawab. Yang terakhir, wa ghadabullahi ta'ala finnari syarrun minan nar. Jadi wa ghadabullah, dan murka Allah kepada ahli neraka, finnari di neraka itu syarrun minan nar, lebih buruk daripada neraka. Nah, tapi kalau orang di neraka wa ahlullahi ta'ala la yubal min dukhulin nar idza hasalahumur ridwan minallahi ta'ala. Kalau yang di nerakanya itu tidak mendapatkan murka Allah, tapi malah mendapatkan tugas dari Allah. Wa ahlullah, ya, jadi yang la yubalu min dukhulin, mereka ya nggak ada masalah masuk neraka. Kalau ida hasalahumur ridwan. Jadi masuk neraka itu nggak masalah kalau dapat ridho Allah. Jadi contohkan, jadi seperti fal hayat wal aqarib finnar, seperti ular, kala jengking di neraka yang disuruh menyiksa para penghuni neraka itu, la tata'allamu biha. Jadi ular kala jengking yang ada di neraka itu nggak kesakitan di neraka. Li'annallaha ta'ala rodiya anha fi duhulihan. Karena Allah Subhanahu wa taala meridhoi ular kalajengking itu untuk masuk di neraka menyiksa ahli neraka, jika ya tidak kesakitan. Yang kesakitan adalah yang masuk neraka dengan mendapatkan murka Allah. Makanya kita setiap saat selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari murka Allah. Ya, dalam akhir bacaan Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Meskipun jadi seringkali ayat ini tentang ghairil maghdubi ini dialamatkan kepada orang-orang terdahulu yang telah mendapatkan murka Allah, biasanya dialamatkan kepada orang Yahudi, gitu kan. Tapi juga perlu kita renungkan bahwa murka Allah itu juga bisa ditimpakan kepada siapapun, meskipun mereka bukan orang Yahudi, bukan Nasrani, tapi karena misalnya perbuatan mendatangkan murka Allah. Jadi misalnya itu kan apa namanya perbuatan-perbuatan tercela yang mendatangkan murka Allah, itu harus juga dihindari. Karena jadi kalau sampai orang mendapatkan murka Allah, itu tempatnya yang ada murka Allah itu di neraka. Ini ghadabullah finnari syarrun minan nar. Oke ya, jadi tapi bisa nggak misalnya kalau manusia di neraka tapi tidak dapat murka Allah? Ya, selama ini belum ada penjelasan kalau manusia di neraka kok nggak dapat murka. Yang ada penjelasannya adalah bahwa mereka yang dapat murka Allah tempatnya di neraka. Jadi kalau manusia, tapi kalau ini yang alat siksa ya, seperti yang disebutkan ular, kalajengking dan sebagainya, ini yang Allah izinkan di neraka menyiksa ahli neraka, dan kata Syekh Nawawi, la tata'allamu biha, jadi tidak kesakitan. Wallah alam bishawab. Ini makalah yang ke-19. Nah, kita lanjutkan. Sekarang makalah yang ke-20. Makalah ke-20. Wal maqalatul ishruna an ba'dil hukama hina su'ila kaifa anta faqala ana ma'al maula alal muwafaqah wa ma'an nafsi alal mukhalafah wa ma'al khalqi alal nasihah wa ma'ad dunya alad darurah. Ini menarik ini. Jadi jawaban seorang al-hakim, al-hukama,
sebagian hukama, penjelasan yang pernah kita baca di kitab ini, di antara makna hukama adalah orang yang memiliki kesesuaian antara ilmu dan amalnya. Jadi muwafaqatul ilmi wal amal. Jadi makalah wal maqalatul ishrun, makalah ke-20 an ba'dil hukama, dari sebagian ulama hukama. Kalau makna harfiahnya orang bijak. Orang bijak. Orang bijak ini khina su'ila, ketika dia ditanya. Kaifa anta? Bagaimana keadaan? Bagaimana dirimu? Ay ala halin anta. Jadi kabarmu ini gimana nih? Kondisimu gimana? Sikapmu gimana? Ini jawabannya menarik untuk kita renungkan. Fakola, jawaban ba'dul hukama itu, ana ma'al maula alal muwafaqah. Ana, saya, ma'al maula. Kalau bersama dengan al-maula, ay al-mutawalli li umurina, yang mengurusi urusan kami. Kalau saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dengan yang mengatur segala urusan kami, maka prinsipnya adalah alal muwafaqah. Alal muwafaqah. Artinya nurut aja. Jadi kalau itu perintah Allah, kalau itu dari Allah, maka muwafaqah li awamiri. Saya setuju aja dengan perintah dari Al-Maula. Jadi kalau kepada Allah Al-Maula yang secara mutlak, ya paling bagus ya ini sikap ini. Jadi sikapnya adalah muwafaqah, nurut aja, setuju aja. Jadi ini kalau di dalam candaannya ini ada Ustadz Yaman, yang lidah Sunda itu. Jadi kalau dulu zaman kuliah itu kalau nanya hal anta tuwafikun, apakah kalian setuju? Hal antum tuwafikun, kalau dipakai lidahnya orang Sunda kan jadi hal antum tuwapikun. Jadi muwafaqah itu artinya setuju. Nanti setuju. Kalau yang tidak bisa mengucapkan F jadi kacau nih. Hal antum tuwapikun, ya, muwafaqah. Jadi ini sikap yang menarik. Jadi sikap kepada atasan. Kalau al-maula, tentu atasan paling mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya setuju aja. Allah tentukan kita, jadi ditentukan kayak apa, jadi apa, seperti apa, ya setuju aja. Ya mau protes gimana? Makanya dalam salah satu ayat tentang wa maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasul amron yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, itu dalam surah Al-Ahzab ya. Jadi, tidak ada ungkapan orang beriman ketika mendapatkan keputusan Allah kecuali mereka mengatakan aminna wa ata'na. Mereka mengatakan ini ayyakun lamul khiyarah, mereka tidak pilih-pilih. Ini surah Al-Ahzab ayat ke-36. Kalau yang itu di surah An-Nisa juga ada ya. An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yubnah tayyib wa yusallimu taslima. Jadi udah berserah diri kepada Allah. Jadi ini kaidah menarik ya. Jadi kalau itu keputusan Allah, maka setuju saja, muwafaqah. Nah, kalau enggak setuju mau ngapain kalau Allah memutuskan? Nah, itu kan. Nah, kalau misalnya ini enggak kalau maula yang dimaksudkan adalah ini mutawalili umurin, itu atasan. Jadi kalau atasannya itu selain Allah ya pemimpin selain Allah ya perlu nggak ada kepatutan ketaatan mutlak kalau kepada selain Allah. Jadi kepada Rasulullah pun misalnya kepatuhan biidznillah, kepada orang tua pun masih ada catatan, tidak mutlak.
Jadi yang mutlak kepatuhan muwafaqah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menarik yang pertama. Yang kedua, wa ma'an nafsi alal mukhalafah, dan bersama terhadap nafsu, terhadap selera. Terhadap selera, terhadap nafsu, terhadap ego. Ini kalau sekarang itu ya, nafsu itu dalam penjelasan ini ya, penjelasan kita itu apa ya, ini di ilmu psikologi itu nafsu itu apa? Apakah dia itu emosi? Apakah dia itu syahwat? Apakah ini kan bisa penjelasannya bisa sangat luas ya. Tapi ini jadi kalau apa dimaknai bahwa nafsu itu adalah diri manusia itu sendiri. Jadi ma'an nafsi ini ya, kalau ini yang dipakai adalah tentu yang nafsu ammaroh bisu ya. Jadi ma'an nafsi ini diartikan ma'al alal mukhalafah. Jadi sikapnya adalah sikap mukhalafah. Jadi apa namanya, melawan diri sendiri. Seperti kalau sekarang puasa ini kan, menahan nafsu, melawan nafsu. Ini kalau yang dimaksudkan nafsu itu adalah apa namanya ini, al-atifiyah, hati, perasaan, itu ya tidak selalu buruk. Jadi kalau perasaan, wallah alam. Jadi kalau ini yang diartikan ya hawa nafsu yang sering diartikan. Jadi kecenderungan yang bersifat manusiawi. Ini ya perlu dilawan, dimukhalafah dengan kalau apa komponen manusia yang selain nafsu itu adalah akal. Harus ditaklukkan oleh akal, dikendalikan oleh akal, lalu di atas akal ada namanya agama. Itu yang kalau dalam definisi sabar yang disampaikan oleh Al-Jurzani misalnya tentang as-sabru habsun nafsi ala muqtadal akli wasyari. Jadi sabar menurut takrifnya Al-Jurzani adalah jadi mengekang, mengurung nafsu, mengendalikan nafsu, mengendalikan diri agar tunduk kepada akal dan agama. Jadi kalau ini nafsu itu dibebaskan ya akan cenderung kalau dalam surah Yusuf itu wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la ammarotum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi kalau dibebaskan nafsu ya akan cenderung kepada yang negatif, maka harus dikendalikan. Nah, ini jadi kalau di Ramadan ini mengendalikan nafsu dengan komponen yang paling kuat yaitu agama. Kalau di rumah sakit kan nafsu dikendalikan oleh ilmu, oleh akal. Yang contoh yang paling gampang itu nafsu makan gitu. Nafsu makan, kalau makannya pakai nafsu, maka itu yang sering menimbulkan penyakit. Karena jadi nafsu itu pikirannya apa kaedahnya yang penting enak. Meskipun itu tidak bermanfaat bagi tubuh. Nah, kalau akal itu sudah agak lebih pinter dikit. Jadi ketika makan pakai akal, maka tidak hanya enak, tapi berpikir ini manfaat apa madorot. Wah, itu yang kalau dipakai di rumah sakit kan. Jadi minum obat itu kan menurut nafsu nggak menarik. Rasanya pahit, harganya pahit. Tapi yang menurut akal itu yang berguna, itu yang dikonsumsi. Nah, ini kalau Ramadan ini mengendalikan diri menggunakan agama. Jadi urusan makan minum diatur oleh agama, waktunya bahkan. Jadi menarik, jadi tidak mengikuti diri sendiri. Bahkan kalau dari ilmu sosial, jadi ilmu sosial itu jadi orang yang tidak egois. Jadi ya mengikuti ada norma-norma sosial. Norma sosial dan itu juga misalnya dalam agama juga diakui misalnya kan, termasuk ini nanti kalau yang agak rumit itu ketika nanti lebarannya mau gimana, al fitru yauma yuftirun nas. Jadi Idul Fitri itu ya ketika orang-orang Idul Fitri ya tidak sendirian. Jadi kalau di zaman dulu itu sudah diingatkan tidak semaunya sendiri, itu bahaya orang semuanya sendiri.
Jadi kemauan itu harus mengikuti, ada norma, ada logika, ada ilmu, ada agama. Gitu. Jadi diri sendiri itu tidak disemaunya sendiri. Jadi kalau diartikan wa ma'an nafsi alal mukhalafah. Ini kalau mau diartikan aktualnya ya, tidak semaunya sendiri. Jadi nggak semaunya sendiri, nggak semau gue. Jadi kalau semau gue itu bahaya. Bahaya. Ya meskipun nanti untuk ngikut orang lain itu juga ada standar-standar yang harus perhatikan. Kalau misalnya orang menjadi apa namanya itu imaah jadi ikut-ikutan itu juga nggak benar juga. Ini dalam yang kedua, jadi yang kedua kalau diartikan tidak semaunya sendiri. Kemudian wa ma'al khalqi 'alan nasihah. Dan kalau bersama dengan banyak orang, ma'al khalqi, jadi sikapnya terhadap sama makhluk Allah, tetap sama manusia adalah an-nasihah. Nah, nasihat itu bukan ceramah. Nasihat itu diartikan di sini wa huwa du'a'u ila ma fihi shalah wan nahyu amma fihi fasad. Ada lagi kalau yang di salah satu penjelasan nasihat adalah iradatul khairi nahwal ghairi. Berharap kebaikan pada orang lain agar orang lain itu baik. Nah, itu namanya nasihat. Jadi bukan ceramah. Jadi nggak selalu ceramah. Jadi kalau di sini nasihat adalah doa, harapan, jadi permohonan ila ma fihi shalah, terhadap apa yang menjadi kebaikan pada al-khalq, pada sesama manusia. Jadi berharap agar orang di sekitarnya itu semuanya jadi baik. Jadi bukan orang yang berharap temannya celaka, bukan orang yang berharap temannya sengsara, bukan. Jadi ma'al khalqi ini, nasihat itu adalah berharap moga-moga yang ada di sekitarnya, orang yang dia kenal semuanya, ini adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi kalau ada orang sekitarnya baik, itu senang. Gitu. Dan namanya orang yang ma'al khalqi ala nasihat. Nah kalau orang yang nggak senang dengan kebaikan orang lain kan ini orang hasad kan, orang iri. Jadi makanya sampai di dalam hadis tentang ad-dinun nasihah, kulna liman ya Rasulullah, kulna qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Jadi sampai wa ammatihim itu wa ma'al khalqi, bahwa agama adalah nasihat, termasuk nasihat kepada amatun nasi, seluruh umat manusia dengan agama ini agar jadi orang itu jadi baik. Jadi ad-du'a ila ma fihi shalah, berharap memohon agar al-khalq, jadi orang sekitarnya itu orang semuanya baik. Wan nahyu amma fihi fasad, dan mencegah, melarang, menghindarkan segala apa yang di sana ada kerusakan. Jadi ini arti nasihat gitu di dalam penjelasan Syekh Nawawi itu bagus ini. Jadi nasihat itu adalah harapan, permohonan agar jadi sesama orang sekitarnya itu baik, orang sekitar tidak mendapatkan kerugian. Jadi ini berpositif ya, berharap kebaikan pada orang lain, bukan berharap kebaikan dari orang lain, tapi pada ya, jadi pada orang lain. Oke, kemudian misalnya punya tetangga, moga-moga tetangganya pada baik, pada sehat, pada rezekinya lancar, semuanya gitulah, gitu kan. Jadi kalau ada tetangganya bakal lebih daripada dirinya, seneng lah. Gitu. Jadi ini karena ma'al khalqi ala nasihat. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa ma'ad dunya, kalau bersama dengan urusan dunia, kalau dalam urusan dunia, dengan kesenangan dunia, alat daruroh. Jadi prinsipnya, jadi dunia itu yang dipakai yang memang diperlukan. Ai al-hajah al-lazimah allati la madfa'a biha. Karena kalau pakai darurat ini, kalau makna harfiahnya sangat sulit. Karena darurat itu adalah hajat yang kalau nggak terpenuhi orang itu mati.
Orang itu binasa. Nah, di bawah darurat namanya hajat, al-hajiyat. Ya kalau nggak terpenuhi orang hidupnya susah. Hidup sih tapi susah, namanya hajat. Dalam berikutnya ada namanya al-kamaliyat. Jadi kalau di ilmu ekonomi dulu ada kebutuhan primer, ada sekunder, tersier. Nah ini kalau mau pakai teori ekonomi dulu ya ini urusan dunia cukup ngambil yang primer, darurat. Jadi nggak kemudian apa namanya terjebak kepada ini yang bikin dunia menjadi kurang itu kan karena orang menggunakan standar gaya. Jadi banyak gaya. Jadi kalau dunia insya Allah cukup untuk yang manusia perlukan. Tapi dunia tidak akan cukup bagi apa yang manusia inginkan. Jadi ini dalam hal dunia ya cukup ambil yang darurat, al-hajah al-lazimah. Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi allati la madfa, yang nggak mungkin bisa dihindari. Nah ini apa namanya relativitas hajat. Nah, orang ini kan beda-beda. Ya. Jadi mungkin ada orang yang hajatnya cukup tertutup, misalnya dengan kalau dirupiahkan, mungkin dia cukup hari itu hanya cukup dengan 10.000, tapi mungkin hari yang lain dia nggak cukup dengan 100.000. Jadi hajat manusia juga nggak bisa dipatok ya. Jadi karena ada kehidupan yang apa namanya sangat dinamis. Ya. Tapi prinsip dalam urusan duniawinya yang penting bisa menutup hajat al-lazimah. Hajat yang harus terpenuhi. Jadi ini makalah yang ke-20. Sekarang satu lagi. Makalah yang ke-21. Makalah ke-21. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna. Ikhtara ba'dul hukama arba'a kalimatin min arba'ati kutubin. Minat Taurat man radiya bima a'tahu Allah ta'ala istaroha fid dunya wal akhirah. Nah, kemudian wa minal Injil man hadama syahawati azza fid dunya wal akhirah. Wa minaz zabur man tafarrada anin nasi naja fid dunya wal akhirah. Wa minal furqan man hafidhal lisan salima fid dunya wal akhirah. Ini makalah wal maqalatul hadiyatu wal ishrun, nasihat makalah yang ke-21, diceritakan ikhtaro telah memilih ba'dul hukama, sebagian orang bijak, sebagian hukama, sebagian ulama, arba'a kalimatin, memilih 4 kata, ay arba'a jumalin. Jadi 4 kata, 4 kalimat min arba'ati kutubin, dari 4 kitab samawi. Nah, kemudian dipilih minat Taurat, hadihi minat Taurat. Dari Taurat dipilih ada firman Allah, man radiya bima a'tahullah, barang siapa ridho bima a'tahullah, dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya, minar rizki, berupa rizki, istaroha, maka dia akan santai, akan rohah, akan tenang. Nah, istaroha, istirahat. Nah, istirahat itu bahasa Arab. Istirohah menjadi istirahat. Istaroha, jadi istirahat. Istirahat. Jadi kalau orang anti Arab repot juga ya. Istirahat itu bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab, terus pakai bahasa Indonesia apa itu? Istirahat. Jadi soro ta'ibahu dahiban. Jadi lelahnya akan hilang. Orang istirahat itu kan menghilangkan lelah. Fit dunya wal akhirah. Dunia akhiratnya akan enggak kelelahan. Jadi orang yang ridho dan dengan apa yang Allah telah berikan, dia orang yang tidak kelelahan hidupnya dunia akhirat.
Kalau orang yang nggak ridho ya lelah terus. Dunianya lelah, akhiratnya apalagi. Jadi kalau kita ingin rohah, ingin tidak kelelahan, nggak capean, nah, maka ya, itu yang dipakai adalah rodi itu billahi rabbah. Makanya kita diajarkan setiap pagi, sore, merefresh iman kita dengan ridho kita kepada Allah, rodi itu billahi rabbah. Kemudian, wa minal Injil, dan dari kitab Injil, man hadamas syahawati, barang siapa yang jadi menghancurkan syahwatnya, man taroka mustaqatin nafsi, barang siapa yang meninggalkan kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan diri sendiri. Jadi apa namanya, syahwat, jadi dia hancurkan syahwatnya, maka azza fid dunya wal akhirah. Maka azza ay soro qawiyah, dia menjadi kuat fit dunya wal akhirah. Ini makanya ada ya, meskipun kalau dalam Islam nggak segitu-gitunya, karena kalau sampai berlebihan, jadi tentang kerahiban itu, yang sampai tidak boleh menikah, itu ya nggak mungkin lah kalau manusia itu ya, ya apa. Jadi kalau pengen kuat urusan akhirat, kalau nggak menikah, ya, kalau di Nasrani kan ada itu ya, apa pendeta ya, apa yang biarawati. Ya kalau di Islam nggak begitu aman. Jadi syahwat misalnya, dalam syahwat yang pernikahan pun, jadi di Islam hanya dianjurkan waladinum ala furujin hafidun, menjaga. Jadi nggak dibiarkan liar semuanya. Jadi dikendalikan aja, tapi nggak sampai dihancurkan. Masalah harta kekayaan juga begitu. Jadi kalau di mereka kan, jadi kalau pengen kaya ya tinggalkan urusan dunia. Kalau pengen jadi ahli surga, tinggalkan urusan dunia. Nah, kalau di Islam kan nggak gitu-gitu amat. Gitu kan. Jadi apa namanya, menghancurkan syahwat nggak sampai kemudian apa menyiksa diri itu nggak sampai juga. Jadi misalnya hanya dikendalikan aja, ada masyahwat. Maka orang itu akan azab di dunia wal akhir. Ini mohon maaf nih, kalau contoh di makhluk lain iya. Jadi misalnya, ini guyonan aja ini, jangan dibawa serius ya. Jadi kalau dulu di kampung yang ada piara apa itu, kalau pengen kerbunya itu gemuk, gemuk itu ya kerbunya dikebiri, syahwat itunya dihilangkan sehingga kerbu itu bisa cepat gemuk, meskipun nanti punya konsekuensi lain, nggak bisa dipakai buat korban karena sudah dikebiri gitu ya. Oke ya, jadi nah ini kalau manusia nggak sampai gitu-gitu amat, nggak sampai dikebiri. Oke ya. Oke, kemudian wa minaz zabur, dan dari kitab Zabur, man tafarroda anin nasi najah. Man tafarroda, barang siapa yang menyendiri, binafsi wa malihi. Jadi kalau bisa dikatakan mandiri, tafarroda, mandiri. Jadi apa, nggak tergantung kepada orang lain dalam urusan materi dan sebagainya. Ini orang yang mandiri, nggak tergantung dari orang lain. Kalau bisa bahkan dia membantu, bukan tergantung, maka najah, dia akan selamat. Fit ay khalasa minal halak, terbebaskan dari kebinasaan. Wabah udaan, jauh dari kebinasaan di dunia wal akhir. Jadi tentang kemandirian ya. Jadi ya baik secara personal bahkan sampai dalam level negara. Jadi kalau nggak bisa mandiri, masih tergantung dari pihak lain. Jadi ya namanya juga tergantung. Jadi kalau yang suka nonton sepak bola dalam kompetisi, itu kan misalnya, jadi kalau satu tim sepak bola ya nasibnya tergantung dari tim lain, nah itu ya dikduk lah itu, jadi nggak nyaman. Jadi kalau yang bisa lolos
Nah, dengan itu kemandiriannya nggak tergantung sama yang lain, nah, itu naja. Jadi yang tafarroda tadi, yang mandiri, tak tergantung dengan orang lain, maka dia akan selamat. Dan ini betul bahwa manusia ini makhluk sosial. Dia terikat dengan orang lain, betul. Tapi yang harus tidak adalah tergantung dari orang lain. Jadi kalau terikat, betul. Jadi manusia itu makhluk jaringan, makhluk sosial. Jadi terikat. Tapi kalau yang bahaya, kalau tergantung dari orang lain. Makanya salah satu ciri kedewasaan adalah ketika orang itu mulai mengurangi ketergantungannya. Jadi kalau secara biologis manusia kan, jadi ketika masih bayi, dia sangat tergantung dengan ibunya. Begitu nanti tumbuh dewasa, makin gede, mulai ketergantungannya berkurang karena udah mulai bisa makan selain susu ibu. Dia bisa makan roti, makan nasi, makan apa itu, ketergantungannya berkurang. Ya, kemudian sampai berikutnya ya, nggak lagi disuapin, mereka ya, mulai mandiri, bisa makan sendiri. Nah, itu udah makin mandiri sampai nanti begitu sudah bisa mandiri semuanya, nah, baru dia menolong yang lain. Nah, kalau di apa namanya dalam siklus biologis manusia, begitu dia sudah mandiri, nggak tergantung sama orang lain, nah mulailah dia berpikir menolong orang lain, berpikir menikah. Tapi kalau untuk menolong diri aja nggak bisa, nah gimana mau menolong orang lain? Jadi maka mantafarroda anin nasi naja fit dunya wal akhirah. Ini kalau kita maknai aktual tentang kemandirian. Oke, jadi untuk bisa menolong orang lain harus dirinya sendiri itu sudah kuat berdiri tegak. Kalau dalam kaidah emergensi ya, jadi kalau di pesawat juga diingatkan, jadi sebelum memakaikan masker ke orang lain harus menggunakan maskernya sendiri. Dalam rescue juga begitu kan. Jadi yang bisa menolong orang yang apa namanya hanyut di sungai, ya harus dia sudah aman, dia bisa berenang dan dia tidak hanyut. Artinya ada pengamannya. Oke. Yang terakhir wa minal furqan, dan dari Al-Qur'an yang dipilih man hafizul lisan, barang siapa bisa menjaga mulutnya, lidahnya, mimma la faidata fihi wa mimma la yuqtadu bihi, dari sesuatu yang tidak ada faedahnya, la faidata fihi, wa mimma la yuqtadu bihi, dan sesuatu yang tidak apa nggak diperhitungkan, nggak ada gunanya, nggak ada nilainya, maka bisa menjaga lidah itu salima, dia selamat, kholason minal afat, dia bebas dari afat, dari bencana fit dunya wal akhirah. Ruwiya anna sallallahu qala ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisan. Diriwayatkan dari Nabi, amal yang paling Allah cintai adalah menjaga mulut. Rawahul Baihaqi. Dan inilah yang diantara pesan penting dalam berpuasa, bukan hanya mengatur apa yang masuk lewat mulut, tapi juga berpuasa mengajarkan mengatur apa yang boleh keluar dari mulut. Jadi sampai kalau seandainya diperlakukan orang tidak taib pun, jadi fala yarsus wala yafsu. Warubiyana qala, jadi diriwayatkan Nabi mengatakan al-afiyatu asyaratu ajzain. Jadi al-afiyatu asyaratu ajzain tis'atun fis somti wal asyiru fil uzlati anin nas ruwahu Dailami. Keselamatan, afiat. Jadi tidak ada marabah, yaitu ada asyaratu ajzain, ada 10 bagian. Tis'atun, dari 10 itu 9 bagiannya fisomti. Keselamatan itu ada pada diam. Diam itu selamat. Nah, wal asyiru, dan yang ke-10-nya adalah fil uzlati anin nas. Adalah dalam sikap uzlah. Jadi uzlah menyendiri, tidak berbaur dengan manusia, dengan publik.
Demikian Bapak Ibu rahmatullah pengajian kita sore hari ini sampai ke makalah yang ke-21. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan di makalah pekan depan Al-Thaniyatu wal Ishrun, makalah ke-22.